perhatikanlah dasar pemahaman berikut. Bentuk Y sama dengan 2X ditambah 1 berarti bahwa nilai variabel Y dinyatakan dengan variabel X. Sekarang, bagaimana jika membuat agar nilai variabel X dinyatakan dengan variabel Y? Kita bisa melakukan manipulasi sebagai berikut. Di ruas kanan ini, nilai 1 kita pindahkan ke ruas kiri, menjadi Y dikurangi 1 sama dengan 2X. Selanjutnya, juga memindahkan 2 ke ruas kiri, menjadi Y dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan X. Dengan demikian, kita peroleh X sama dengan Y dikurangi 1 dibagi 2. Pada bentuk ini, nilai variabel X dinyatakan dengan variabel Y. Berbeda dengan bentuk sebelumnya, di mana nilai variabel Y dinyatakan dengan variabel X. Contoh selanjutnya, bagaimana kita menyatakan nilai X dengan Y pada bentuk ini? Kalau bentuk ini jelas bahwa nilai Y dinyatakan dengan X. Sekarang sebaliknya, bagaimana kita menyatakan nilai X dengan Y? Langkahnya adalah sebagai berikut ini. Pada bentuk ini, kita lakukan perkalian silang. Y dikalikan dengan 2X dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 4X ditambah 1. Selanjutnya, di ruas kiri kita jabarkan. Y dikali 2X menjadi 2XY, kemudian Y dikali min 3 menjadi min 3Y. Langkah selanjutnya adalah dari kedua ruas yang mengandung X dipindahkan ke ruas kiri, sedangkan yang tidak mengandung X dikumpulkan di ruas kanan. 4X dipindahkan ke ruas kiri menjadi min 4X, sedangkan min 3Y dipindahkan ke ruas kanan menjadi 3Y. Maka bentuknya menjadi 2XY dikurangi 4X sama dengan 3Y ditambah 1. Untuk ruas kiri, kita buat faktornya, yaitu X dikali 2Y dikurangi 4, atau X-nya dikeluarkan. Dengan demikian, dari bentuk ini kita peroleh X sama dengan 3Y ditambah 1 dibagi 2Y dikurangi 4. Jadi, inilah bentuk nilai X yang dinyatakan dengan Y. Selanjutnya perhatikanlah kedua himpunan berikut. Ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Dari himpunan A ke himpunan B, ada suatu fungsi f. Dengan rumus f memetakan x ke 2x ditambah 3, atau rumusnya fx sama dengan 2x ditambah 3. Andaikan 5 adalah anggota himpunan A, maka dengan menggunakan rumus fungsi fx, kita bisa menghitung nilai F5, yaitu sama dengan 13. Maka dikatakan bayangan dari 5 adalah 13. Atau dikatakan juga 5 dipasangkan dengan 13. Permasalahan selanjutnya adalah
Bagaimana kita mencari suatu relasi atau suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi f, dilambangkan dengan f pangkat min 1, yang dibaca f inverse. Dengan menggunakan f inverse ini, nanti 13 yang merupakan anggota himpunan B dipasangkan dengan 5 yang merupakan anggota himpunan A. Jadi, kita akan mencari kebalikan atau inverse dari fungsi f yang dinyatakan dengan f inverse seperti ini. Perhatikan diagram berikut. Dari himpunan A ke himpunan B ada fungsi f, sedemikian hingga memasangkan x ke y. Kemudian, dari himpunan B ke himpunan A ada suatu relasi yang dinamakan f inverse, sedemikian hingga memasangkan y ke x. Jadi, f inverse merupakan kebalikan dari fungsi f. Perlu diperhatikan bahwa f inverse ini belum tentu merupakan fungsi. F inverse ini hanya merupakan inverse dari fungsi f. Nah, jika f inverse ini merupakan fungsi, maka f inverse disebut dengan fungsi inverse. Langkah-langkah untuk menentukan inverse dari fungsi fx adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita misalkan fx adalah y. Yang kedua, nyatakan nilai x dengan y. Yang ketiga, inverse dari fungsi fx diperoleh dengan mengganti variabel y menjadi x pada langkah kedua. Setelah memahami pengertian inverse fungsi, kita kembali ke permasalahan awal, yaitu kita akan mencari inverse dari fungsi f. Sedemikian hingga dengan menggunakan inverse dari fungsi f ini, 13 akan dipasangkan dengan 5. Jadi, merupakan kebalikan dari fungsi f. Karena dengan fungsi f, 5 dipasangkan dengan 13. Caranya adalah sebagai berikut. Fungsi f, rumusnya adalah fx sama dengan 2x ditambah 3. Sekarang, kita misalkan fx adalah y. Maka diperoleh y sama dengan 2x ditambah 3. Pada bentuk ini, nilai y dinyatakan dengan x. Langkah berikutnya, kita nyatakan nilai x dengan y. Di ruas kanan ini, nilai 3 kita pindahkan ke ruas kiri, menjadi y dikurangi 3 sama dengan 2x. Selanjutnya juga memindahkan 2 ke ruas kiri, menjadi y dikurangi 3 dibagi 2 sama dengan x. Dengan demikian, kita peroleh x sama dengan y dikurangi 3 dibagi 2. Pada bentuk ini, nilai x dinyatakan dengan y. Maka, inverse dari fungsi f bentuknya sama dengan yang di ruas kanan ini. Hanya saja ganti variabel y menjadi x. Sehingga, inverse dari fungsi f rumusnya adalah f inverse sama dengan x dikurangi 3 dibagi 2. Sekarang, kita coba untuk x sama dengan 13. Kita masukkan ke rumus fungsi f inverse ini. F inverse 13 sama dengan 13 dikurangi 3 dibagi 2. Sama dengan 10 dibagi 2. Sama dengan 5. Jadi, 13 dipasangkan dengan 5. Untuk menguji pemahaman, silakan coba dan diskusikan kedua soal berikut ini.
selanjutnya. Sampai jumpa.